Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video ketiga dari kelompok 7. Saya Fitri Rahmasari dan rekan saya Rahmatul Iza akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan. Jangan lupa simak videonya. Yang pertama adalah pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Tujuan Belanda yang datang ke Indonesia adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang berharga mahal di Eropa. Kedatangan bangsa Belanda memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil jajahan, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari barat. Politik pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya, dan rasa kolonialismenya. Pada tahun 1925 Masehi, pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan, yaitu Kristen Protestan. Secara umum, sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar. 2. Sekolah Latin. 3. Seminarium Theologicum. 4. Akademi Darmarin. 5. Sekolah Cina. Dan yang ke-6 pendidikan Islam. Tahun 1901 muncullah apa yang disebut dengan politik etis, yakni politik balas budi bangsa Belanda kepada Indonesia. Politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan mengantar bahasa Belanda, sekolah dengan mengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Yang terakhir, pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945, sejumlah perubahan signifikan terjadi dalam sistem pendidikan dan kebijakan terkait Islam. Jepang setelah mengusir Belanda pada Perang Dunia Kedua, mengumumkan rencana pendirian lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur yang mencakup Indonesia. Selama periode ini, pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan militer Jepang dalam peperangan Pasifik. Beberapa kebijakan penting melibatkan penggantian bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan. Sistem kelas sosial dihapuskan, menciptakan integrasi dalam sistem pendidikan. Pada sektor pendidikan Islam, terjadi perubahan signifikan seperti transformasi kantor Islamistisya menjadi kantor Yusubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pondok pesantren mendapatkan kunjungan dan dukungan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang juga mengizinkan pendirian sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Waitashin. Selain itu, terbentuknya Barisan Hizbullah, pemberian pendidikan budi pekerti di sekolah negeri, dan izin untuk berdirinya sekolah tinggi Islam menandai perubahan signifikan dalam pendidikan Islam. Meskipun awalnya Jepang bertujuan memfasilitasi aktivitas kaum muslimin, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan memengaruhi keadaan umat setelah kemerdekaan. Peran penting pondok pesantren dan keberlanjutan kegiatan Majelis Islam A'la Indonesia mencerminkan dampak positif pendidikan Islam pada masa itu. Dalam konteks umum, sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang dapat diikhtisarkan meliputi pendidikan dasar, lanjutan, kejuruan, dan tinggi. Pada periode ini, umat Islam memiliki kesempatan untuk memajukan pendidikan Islam, menciptakan potensi untuk kemajuan di masa kemerdekaan.
Dan yang ketiga, pendidikan Islam pada masa kebangkitan nasional. Kebangkitan pendidikan yang bercirikan Islam Indonesia terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, negara dengan jumlah memeluk Islam terbesar di dunia, dan yang kedua, memiliki jumlah lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia, dan yang ketiga, memiliki organisasi masyarakat Islam dengan jumlah anggota yang juga terbesar di dunia. Kemudian pendidikan Islam mengalami masa kebangkitan kembali yang dinamakan fase pembaharuan. Pada fase ini pendidikan Islam mulai naik kembali dengan beberapa tokoh pembaharuan Islam. Oleh karena itu diawali perbaikan itu dengan kebaikan pendidikan. Kesadaran umat Islam di awal abad ke-20 semakin menggema. Muncullah perubahan dalam tatanan sosial, politik, dan pendidikan. Dalam bidang politik, misalnya di abad 20 ini banyak negara yang mayoritas masyarakat muslim memproklamirkan kemerdekaannya. Kemerdekaan itu mempunyai pengaruh besar bagi kebangkitan dunia Islam. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat di negara muslim sangat memungkinkan. Di antaranya adalah A. Benturan antar Islam dan kekuatan Eropa. B. Dorongan gagasan dua faktor yang saling mendukung dalam gerakan pembaharuan Islam. C. Bangkitnya gagasan nasionalisme di dunia Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal, pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubalik dengan peserta didik. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Setelah itu, muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Yang terakhir, pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam setahap demi setahap diajukan. Setelah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial, sudah mulai ikut mendidikan madrasah dan sekolah umum. Sehingga pemuda Islam diberi banyak pilihan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri setengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistik, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. Dan yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya. Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan atas saja, sedangkan yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat dan berurat berakar dalam masyarakat. Lahirnya Orde Baru memungkinkan pendobrakan salah urus itu dalam segala bidang. Juga dalam pendidikan, perkembangan masyarakat dunia pada umumnya, dan masyarakat pada khususnya sudah memasuki masyarakat informasi yang merupakan kelanjutan dari masyarakat modern, dengan ciri-cirinya yang bersifat rasional, berorientasi ke masa depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inovatif. Dari keadaan ini, keberadaan masyarakat suatu bangsa dengan bangsa lain menjadi satu baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Itulah gambaran masa depan yang akan terjadi. Dan umat manusia pasti menghadapinya. Masa depan itu selanjutnya akan mempengaruhi dunia pendidikan baik dalam dunia kelembagaan materi, pendidikan guru, metode, sarana prasarana, dan lain sebagainya.
Sekian dari kelompok 7, video ini adalah video terakhir pertemuan kita. Terima kasih sudah bertanya dan menanggapi. Terima kasih juga sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.